Suamiku menyeretku ke balik jeruji besi, menuduhku meracuni ibunya dengan keji. Ia berteriak penuh kebencian agar aku tak dilepaskan. Namun, ia tak tahu, saat sipir datang, justru ialah yang akan jatuh ke dalam lubang kehancuran yang ia gali sendiri. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, suasana di dapur rumah mewah suamiku terasa begitu dingin, kontras dengan uap panas yang mengepul dari panci bubur di atas kompor. Jam dinding menunjukkan pukul 7 pagi. Cahaya matahari mencoba menerobos masuk lewat jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang, namun gorden tebal berwarna abu-abu yang selalu diminta tertutup oleh ibu mertuaku membuat ruangan ini tetap suram. Seperti itulah gambaran pernikahanku selama 2 tahun terakhir. Mewah, megah, namun sesak dan gelap. Tanganku dengan telaten mengaduk bubur ayam yang teksturnya mulai mengental. Aroma kaldu ayam kampung, minyak wijen, dan irisan jahe menguar memenuhi ruangan. Ini adalah menu wajib untuk ibu mertuaku, Bu Marta, yang sudah seminggu ini mengaku sakit parah. Ia mengeluh kakinya lumpuh, perutnya sakit, dan kepalanya pusing setiap saat. Dokter pribadi keluarga sudah datang berkali-kali, namun anehnya, mereka tidak menemukan penyakit fisik yang serius. Psikosomatis, bisik dokter itu padaku tempo hari. Namun, suamiku, Ardi, tidak mau mendengar itu. Baginya, ibunya adalah ratu yang sedang menderita, dan aku adalah pelayan yang harus melayaninya 24 jam. Hana, lama sekali kamu. Ibu sudah lapar. Teriakan Ardi terdengar dari lantai 2, memecah keheningan pagi. Suaranya selalu bernada tinggi jika bicara padaku, seolah aku adalah bawahan yang lamban bekerja. Sebentar, Mas. Sedang disiapkan. Sahutku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap datar. Aku tidak boleh terpancing emosi. Belum saatnya. Aku menuangkan bubur itu ke dalam mangkuk keramik putih berlis emas. Mangkuk kesayangan ibu. Aku menaburkan irisan daun bawang, bawang goreng, dan suiran ayam dengan presisi. Tidak boleh ada kesalahan. Sedikit saja rasa yang kurang pas, piring ini bisa melayang ke tembok. Seperti kejadian minggu lalu saat sup buntutku dibilang terlalu asin. Sebelum membawa nampan itu naik, aku merogoh saku dasterku. Tidak ada apa-apa di sana. Bersih. Namun, entah kenapa, firasatku pagi ini terasa tidak enak. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada atmosfer aneh di rumah ini sejak semalam. Ardi pulang larut dengan senyum misterius yang ia sembunyikan, dan ibu mertuaku tiba-tiba menjadi sangat rewel meminta dibuatkan bubur ayam spesifik pagi ini. Aku melangkah menaiki tangga marmer yang melingkar. Langkah kakiku tak bersuara, teredam oleh sandal rumah yang empuk. Sampai di depan kamar ibu, aku mengetuk pintu pelan. Masuk. Perintah itu datang dari dalam. Aku membuka pintu. Kamar itu luas dan berbau minyak angin yang menyengat. Bu Marta sedang bersandar di tumpukan bantal sutra, wajahnya dipucat-pucatkan dengan bedak. Aku tahu itu bedak, karena aku pernah melihat bekasnya di kerah bajunya. Ardi duduk di tepi ranjang, memijat kaki ibunya dengan wajah penuh keprihatinan yang dibuat-buat. Ini buburnya, Bu, kataku sambil meletakkan nampan di meja nakas. Ibu Marta melirik bubur itu dengan tatapan menyelidik. Panas tidak? Jangan sampai lidahku melepuh gara-gara kamu teledor. Hangat kuku, Bu. Sudah saya dinginkan sebentar. Jawabku sambil menunduk. Ardi menatapku tajam. Kamu cicipi dulu tidak? Jangan-jangan rasanya hambar. Istri tidak becus masakan biasanya begitu. Sudah, Mas. Rasanya pas. Jawabku singkat. Suapi ibu, perintah Ardi. Ia bangkit dari duduknya, memberikan tempat untukku. Aku mau telepon klien sebentar di balkon. Awas kalau kamu bikin ibu tersedak. Aku duduk di tepi ranjang. Mengambil mangkuk itu. Tanganku stabil, tidak gemetar sedikitpun meski tatapan Bu Marta seolah ingin menelanjangiku. Ayo, buka mulutnya, Bu, ujarku lembut. Bu Marta membuka mulutnya sedikit. Matanya terus menatapku, ada kilatan licik yang tersembunyi di sana. Saat sendok pertama masuk ke mulutnya, ia mengunyah pelan. Hening sejenak.
Aku menunggu komentar pedasnya seperti biasa, entah itu kurang asin atau terlalu lembek. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pertunjukan drama yang luar biasa. Baru 2 detik menelan bubur itu, mata Bu Marta tiba-tiba melotot lebar. Ia memegang lehernya seolah tercekik. Wajahnya memerah, lalu tubuhnya mulai kejang-kejang hebat di atas kasur. Uhuk. Sakit. Pana Aas. Bu Marta mengerang, suaranya serak dan mengerikan. Bu? Ibu kenapa? Tanyaku. Aku meletakkan mangkuk itu dengan cepat di meja, mencoba memegang bahunya. Namun, dalam hati, naluri intelijenku langsung berteriak, ini tidak wajar. Reaksi racun tidak secepat ini kecuali dosisnya mematikan, dan jika mematikan, dia tidak akan bisa berteriak. Tapi aku harus bermain peran. Aku harus menjadi Hana, istri yang panik. Mas Ardi. Mas. Ibu kenapa? Teriakku memanggil suamiku. Tepat sesuai dugaan, Ardi muncul dari balkon dalam hitungan detik, terlalu cepat untuk orang yang katanya sedang menelepon. Ia langsung menerjang masuk. Ibu kenapa? Teriak Ardi histeris, langsung memeluk ibunya yang kini mulai mengeluarkan busa putih dari mulutnya. Busa yang terlihat seperti campuran sabun dan air liur. Hana, apa yang kau lakukan pada ibu? Ardi menoleh padaku, matanya menyala-nyala penuh tuduhan. Telunjuknya menuding tepat di depan wajahku. Aku tidak melakukan apa-apa, Mas. Baru 1 suap. Bohong, potong Ardi. Ia mengguncang tubuh ibunya. Bu, bertahan Bu. Ya Tuhan, mulut ibu berbusa. Ini keracunan. Kamu meracuni ibuku. Tidak, Mas. Demi Tuhan aku masak seperti biasa. Bantahku. Aku mundur selangkah, pura-pura ketakutan. Padahal mataku dengan jeli memindai ruangan. Tidak ada gelas lain, hanya bubur itu. Jika ada racun, pasti ada di bubur itu. Tapi aku yang memasaknya sendiri. Kecuali, ada yang menaruhnya setelah aku selesai masak. Atau racun itu tidak pernah ada. Bu Marta semakin menjadi-jadi. Ia menendang-nendang kakinya. Kaki yang katanya lumpuh itu kini bergerak sangat lincah. Sakit perutku, dia mau membunuhku. Rintih Bu Marta sambil menunjuk ke arahku dengan tangan gemetar. Dengar itu? Bentak Ardi. Ibu sendiri yang bilang. Dasar wanita ular. Kau pasti mau membunuh ibu supaya kita bisa menguasai warisannya kan? Kau sudah lama benci sama ibu kan? Mas, jangan sembarangan menuduh. Panggil ambulans dulu. Seruku. Aku sudah panggil polisi dan ambulans. Jawab Ardi cepat. Polisi? Dia memanggil polisi bersamaan dengan ambulans? Orang normal akan memprioritaskan medis. Kecuali, tujuan utamanya memang memenjarakanku. Polisi? Tanyaku lirih. Ardi berdiri, meninggalkan ibunya yang masih kejang, sendirian. Ia mendekatiku dengan langkah mengancam. Ya, polisi. Aku sudah curiga dari tadi. Waktu di dapur, aku lihat gerak-gerikmu mencurigakan. Kamu memasukkan sesuatu ke saku dastermu kan? Tidak ada apa-apa di sakuku, Mas. Aku meraba sakuku. Dan saat itulah, duniaku seolah berhenti berputar, secara metafora. Tanganku menyentuh sesuatu yang kasar di dalam saku daster sebelah kanan. Sesuatu yang 5 menit lalu tidak ada di sana. Ardi dengan kasar merogoh saku dasterku sebelum aku sempat mengeluarkannya. Ia menarik sebuah bungkusan kecil berwarna hitam dengan gambar tengkorak. Bungkus racun tikus. Yang sudah terbuka dan kosong. Ardi mengangkat bungkusan itu tinggi-tinggi, seperti piala kemenangan. Lihat ini. Apa ini, Hana? Masih mau mengelak? Aku menatap bungkusan itu. Otakku bekerja cepat. Kapan dia memasukkannya? Saat aku berjalan naik tangga? Tidak mungkin. Saat aku masuk kamar? Tidak. Satu-satunya momen dia berada di dekatku adalah saat dia memintaku duduk di tepi ranjang. Dia memegang pinggangku sekilas tadi, seolah menuntunku duduk. Sleight of hand yang lumayan rapi untuk ukuran amatir. Pintu depan didobrak kasar. Derap langkah sepatu bot berat memenuhi lantai marmer rumah kami.
3 orang petugas berseragam polisi dan 2 petugas medis masuk ke dalam kamar dengan tergesa-gesa. Suasana menjadi kacau balau, namun di mataku, kekacauan ini memiliki pola yang terstruktur. Petugas medis segera menghampiri Bu Marta. Mereka memeriksa nadi, mengecek pupil mata. Nadinya cepat, tapi stabil. Pasien tidak sadarkan diri. Kita harus segera bawa ke IGD untuk bilas lambung, seru salah satu paramedis. Mereka mengangkat tubuh Bu Marta yang lemas. Namun aku sempat melihat kelopak matanya berkedut sedikit saat jarum infus hendak dipasang ke atas tandu. Sementara itu, Ardi langsung menghampiri polisi yang memimpin rombongan. Seorang perwira pertama dengan nama Tag, Ibtu Rudi. Aku mengenali wajahnya. Dia sering terlihat makan siang bersama Ardi beberapa bulan lalu. Ah, jadi ini koneksinya. Pak, tangkap wanita ini. Ardi berteriak sambil menunjukku, air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Aktingnya layak mendapat piala. Dia meracuni ibu saya. Saya temukan ini di saku dasternya. Ardi menyerahkan bungkus racun tikus itu kepada polisi. Bungkus plastik itu kini berpindah tangan sebagai barang bukti utama. Ibtu Rudi menatapku garang. Tanpa bertanya, tanpa prosedur praduga tak bersalah yang layak, ia langsung mengeluarkan borgol dari pinggangnya. Saudari Hana, Anda kami tahan atas dugaan percobaan pembunuhan berencana. Pak, saya tidak melakukannya. Anda harus periksa sidik jari di bungkus itu, kataku tenang, menyodorkan kedua tanganku. Jelaskan saja di kantor, bentak Ibtu Rudi. Ia menarik tanganku kasar, memutarnya ke belakang punggung, dan mengunci pergelangan tanganku dengan logam dingin yang menyakitkan. Klik, klik. Sakit, Pak, keluhku pelan. Borgol itu terlalu kencang, menekan tulang pergelangan tanganku. Itu belum seberapa dibanding rasa sakit ibuku, sambar Ardi. Petugas mulai menggiringku keluar kamar, menuruni tangga. Ardi tidak tinggal diam. Ia ikut menyeretku. Tangan kirinya mencengkeram lengan atasku dengan kuku yang menancap, seolah ingin memastikan aku tidak lari, atau mungkin sekadar ingin menyakitiku secara fisik. Kami keluar dari pintu utama rumah. Di halaman depan, kerumunan tetangga sudah berkumpul. Rupanya Sirine tadi sukses memancing rasa ingin tahu ibu-ibu komplek yang memang haus gosip. Ada Bu Diah, Bu Siska, dan Pak RT yang menatap dengan mulut menganga. Ya ampun, Mbak Hana ditangkap. Katanya ngeracunin mertuanya loh. Ih, serem banget. Padahal mukanya polos ya. Ternyata pembunuh berdarah dingin. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas di telingaku. Hukuman sosial sudah dimulai bahkan sebelum palu hakim diketuk. Ardi memanfaatkannya dengan sempurna. Di depan semua orang, Ardi mendorong tubuhku hingga aku nyaris tersungkur di dekat mobil patroli. Lihat wanita ini, teriak Ardi kepada para tetangga, suaranya lantang dan penuh emosi. Kalian lihat wajahnya. Ini istri durhaka. Selama ini ibuku merawatnya, memberinya makan, memberinya atap, tapi balasannya apa? Dia taruh racun tikus di bubur ibuku. Dasar pembunuh. Iblis berwajah malaikat. Mas, cukup. Kataku lirih. Bukan karena malu, tapi karena aku merasa kasihan melihat betapa rendahnya dia menjatuhkan dirinya sendiri demi skenario ini. Cukup kau bilang? Kau mau membunuh ibuku demi warisan, kan? Ardi mengguncang bahuku. Kau pikir aku tidak tahu kau sering tanya-tanya soal sertifikat tanah ibu? Matre. Miskin. Tidak tahu diri. Fitnah itu mengalir lancar seperti air bah. Para tetangga mulai menatapku dengan tatapan jijik. Beberapa menggelengkan kepala, menghakimi. Tidak ada yang membela. Tentu saja, siapa yang akan membela? Pembunuh yang tertangkap basah? Ibtu Rudi membuka pintu belakang mobil patroli. Masuk. Ia mendorong kepalaku agar menunduk masuk ke dalam mobil yang berbau apek dan besi itu. Sebelum pintu ditutup, Ardi menahan pintu itu sejenak. Ia memajukan wajahnya ke dalam mobil, mendekatkan bibirnya ke telingaku. Di depan orang banyak, ini terlihat seperti salam perpisahan suami yang kecewa. Namun, kata-kata yang keluar dari mulutnya adalah racun yang sesungguhnya. Akhirnya, bisik Ardi, suaranya berubah total,
penuh kemenangan dan kepuasan yang mengerikan. Akhirnya aku bisa menyingkirkanmu, Hana. Kamu tahu, Sarah sudah hamil anakku. Aku butuh alasan kuat untuk menceraikanmu tanpa membagi hartaku. Dan penjara adalah tempat terbaik untukmu. Mataku membelalak sedikit. Sarah, sekretaris pribadinya. Jadi itu motifnya. Bukan hanya harta, tapi juga perselingkuhan yang sudah menghasilkan janin. Alasan klasik laki-laki pengecut. Nikmatilah penjaramu, sayang, lanjut Ardi sambil menyeringai. Jangan khawatir, aku akan sering menjengukmu untuk memastikan kau menderita. Ardi menarik kepalanya kembali, lalu membanting pintu mobil tepat di depan wajahku. Brak! Di balik kaca jendela yang gelap, aku melihat Ardi kembali berakting. Ia menangis di bahu Pak RT, menerima simpati dari para tetangga. Ia terlihat seperti pahlawan kesiangan yang menjadi korban kejahatan istrinya sendiri. Mobil patroli mulai bergerak, sirine kembali dinyalakan. Aku duduk sendirian di jok belakang yang keras, tangan terborgol ke belakang, berguncang-guncang mengikuti laju kendaraan. Aku memejamkan mata sejenak, menarik napas panjang. Rasa sakit di pergelangan tangan dan pipi bekas tamparan tadi masih terasa, tapi hatiku justru menjadi sangat tenang. Dingin, lebih tepatnya. Sarah hamil, gumamku pelan, nyaris tak terdengar. Ardi selingkuh. Ardi memalsukan bukti. Ardi menyuap oknum polisi. Sudut bibirku terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang mungkin akan membuat Ibtu Rudi di kursi depan merinding jika melihatnya dari spion. Ardi pikir dia baru saja memenangkan permainan catur dengan memakan pionku. Dia tidak sadar, dia baru saja membangunkan ratu yang sedang tidur. Dia pikir aku adalah Hana, gadis yatim piatu polos yang dia nikahi 2 tahun lalu. Dia lupa, atau mungkin tidak pernah tahu, bahwa nama asliku adalah Hana Kartasasmita, dan pangkatku jauh di atas Ibtu Rudi yang sedang menyetir mobil ini. Bawa aku ke selmu, Pak Polisi, batinku, karena di sanalah panggung eksekusi suami saya akan digelar. Mobil terus melaju membelah jalanan kota, membawa penjahat yang sebenarnya adalah hakim bagi mereka semua. Lampu neon di ruang interogasi ini berkedip-kedip redup, mengeluarkan bunyi dengungan rendah yang mengganggu. Ruangan itu sempit, berukuran tak lebih dari 3x3 meter, dengan dinding bercat abu-abu kusam yang mengelupas di beberapa bagian. Udara di dalam terasa lembab dan pengap, bercampur dengan bau rokok basi dan keringat dingin dari para tahanan sebelumnya. Aku duduk di kursi besi yang dipaku ke lantai, kedua tanganku masih terborgol di atas meja kayu yang penuh goresan. Di hadapanku, Ibtu Rudi duduk dengan gaya santai yang berlebihan. Ia menyandarkan punggungnya, satu kaki dinaikkan ke atas lutut yang lain, sementara tangannya memutar-mutar pulpen dengan angkuh. Di sudut ruangan, sebuah kamera CCTV berkedip merah, merekam setiap detik, pengakuan, yang sedang mereka coba paksa keluar dariku. Jadi, Hana, mulai Ibtu Rudi tanpa basa-basi. Ia tidak memanggilku, Bu, atau Nyonya, lagi. Sudah 2 jam kita di sini. Kamu masih mau diam? Bukti sudah jelas. Racun di saku, motif warisan, saksi mata suami sendiri. Mengaku saja, biar prosesnya cepat. Kalau kamu kooperatif, mungkin hakim bisa kasih keringanan. Aku menatap Ibtu Rudi lurus tepat di matanya. Tatapanku bukan tatapan ketakutan seorang ibu rumah tangga yang baru pertama kali masuk kantor polisi. Tatapanku datar, analitis, seolah sedang membaca berkas perkara di kepalanya. Saya tidak melakukan apa yang dituduhkan, Pak, jawabku tenang. Suaraku stabil, tidak bergetar sedikit pun. Ibtu Rudi mendengus kasar, lalu memukul meja. Brak, jangan main-main sama saya. Semua penjahat juga bilang begitu. Saya tidak bersalah, saya dijebak. Lagu lama. Mana ada maling aku? Ia membungkuk ke depan, wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Bau kopi dan rokok menyambar hidungku. Dengar ya, suamimu, Pak Ardi, itu orang terpandang. Dia sudah menyiapkan pengacara hebat untuk memastikan kamu membusuk di penjara. Kalau kamu terus menyangkal, kami akan perberat pasalmu. Pembunuhan berencana. Hukuman mati atau seumur hidup. Kamu mau mati di penjara? Ancaman klasik.
Teknik intimidasi level dasar. Mereka mencoba mematahkan mental tersangka dengan isolasi dan ketakutan. Sayangnya, mental saya sudah ditempa dalam pelatihan yang jauh lebih keras daripada bentakan polisi korup ini. Saya minta didampingi pengacara. Kataku, itu hak saya sebagai warga negara. Ibtu Rudi tertawa mengejek. Pengacara? Siapa yang mau membela kamu? Suamimu sudah memblokir semua akses keuanganmu. Kamu punya uang buat bayar pengacara? Pakai apa? Daun? Di luar ruangan, melalui kaca satu arah, yang sebenarnya bisa kulihat bayangannya, aku tahu Ardi sedang berdiri di sana. Bersama pengacaranya yang licik, Pak Darmawan. Mereka sedang mendesak kepala unit reserse untuk mempercepat proses penahananku. Aku bisa membayangkan percakapan mereka. Pak Kanit, tolong segera pindahkan dia ke lapas wanita. Jangan lama-lama di sel polsek. Saya takut dia nekat bunuh diri atau melukai tahanan lain. Dia sakit jiwa, Pak. Pasti begitu kata Ardi. Tujuannya jelas. Memindahkan aku ke lapas secepat mungkin sebagai tahanan titipan kejaksaan akan membuat statusku semakin sulit dibela dan memutus akses komunikasiku dengan dunia luar secara total. Ardi ingin aku lenyap dari peradaban sebelum aku sempat membuka mulut. Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara. Ibtu Rudi berdiri, membereskan berkas BAP, berita acara pemeriksaan, yang isinya hanya penyangkalanku. Tanda tangani ini. Surat penahanan sementara selama 20 hari. Besok pagi-pagi sekali kamu akan dipindahkan ke lapas wanita Pondok Bambu sebagai tahanan titipan prioritas. Suamimu yang minta. Dia bilang dia tidak mau satu kota dengan pembunuh ibunya. Aku mengambil pulpen yang disodorkan. Tanganku yang terborgol bergerak kaku menandatangani kertas itu. Tanda tangan Hana yang biasa. Bukan tanda tangan tugasku. Bagus. Ibtu Rudi menyeringai puas, merasa sudah menang. Malam ini kamu tidur di sel belakang. Jangan harap ada kasur empuk. Dua petugas wanita masuk dan menggiringku keluar. Saat melewati koridor, aku melihat Ardi berdiri di ujung lorong bersama pengacaranya. Ardi tersenyum lebar, mengangkat gelas kopi kertas seolah bersulang untukku. Ia terlihat begitu lega, begitu bahagia. Aku tidak membalas senyumnya. Aku hanya menatapnya sekilas, lalu membiarkan diriku diseret menuju sel tahanan yang gelap. Di dalam sel yang dingin itu, aku duduk di pojok, memeluk lutut. Bukan karena takut, tapi untuk menyembunyikan senyum kecil yang akhirnya terbit di bibirku. Ardi terlalu terburu-buru. Nafsu untuk menyingkirkanku membuatnya ceroboh. Dengan memindahkanku ke lapas besok pagi, dia justru mengirimku ke teritori di mana kekuasaanku sebenarnya berada. Komandan Bagas adalah kepala lapas yang baru dilantik bulan lalu. Dan Bagas adalah mantan anak buahku di unit khusus 5 tahun lalu. Tunggu aku, Bagas, bisikku pada kegelapan malam. Besok kita akan reuni. Pagi buta, saat matahari belum benar-benar menampakkan wajahnya, aku sudah dibangunkan paksa. Tidak ada sarapan, hanya segelas air mineral gelas. Aku digiring masuk ke dalam mobil tahanan, sebuah bus medium dengan jeruji besi di setiap jendelanya. Di dalam bus itu, ada 3 tahanan wanita lain yang menatapku dengan tatapan kosong. Kami semua sama di sini, mengenakan rompi oranye bertuliskan, tahanan. Perjalanan menuju lapas memakan waktu 1 jam. Sepanjang jalan, aku melihat hiruk-pikuk kota yang mulai bangun. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak sekolah. Hidup berjalan normal bagi mereka, sementara aku sedang dibawa menuju neraka buatan suamiku. Bus memasuki gerbang tinggi berduri kawat dari sebuah bangunan benteng yang kokoh. Lapas wanita. Dinding beton setinggi 6 meter menjulang angkuh, memisahkan kebebasan dari keterkungkungan. Bus berhenti di halaman dalam. Pintu besi dibuka. Turun. Baris. Tundukkan kepala. Teriak sipir wanita yang menyambut kami. Kami turun satu persatu. Borgol kembali dipasang di tangan kami. Saat kakiku menapak aspal halaman lapas, aku melihat sebuah mobil sedan mewah parkir di dekat pos utama. Mobil Ardi. Dia benar-benar datang. Dia ingin menyaksikan detik-detik aku ditelan oleh penjara ini. Obsesinya untuk melihatku hancur sungguh luar biasa. Ardi berdiri di samping pintu masuk blok sel, didampingi oleh Pak Darmawan pengacaranya,
dan seorang petugas administrasi lapas yang terlihat sungkan padanya, mungkin sudah disuap. Saat aku digiring mendekat, Ardi maju selangkah. Wajahnya penuh drama, seolah dia adalah korban yang sedang menuntut keadilan. "Pak, itu dia orangnya." Ardi berteriak lantang kepada para sipir yang berjaga di gerbang blok. Telunjuknya menuding tepat ke wajahku. Suaranya menggema di halaman yang sunyi itu, menarik perhatian semua orang. "Kunci dia di sel isolasi. Dia wanita berbahaya. Dia peracun berdarah dingin." Ardi terus berteriak, urat lehernya menonjol. "Jangan kasih dia bergaul dengan tahanan lain, nanti dia meracuni mereka juga. Pastikan dia menderita di dalam sana." Para sipir saling pandang, bingung dengan keributan yang dibuat oleh pengunjung VIP ini. Aku terus berjalan, dikawal oleh 2 sipir wanita di kiri kananku. Saat posisiku sejajar dengan Ardi, langkahku melambat. "Jangan lepaskan dia, Pak." Ardi masih berteriak histeris, seolah ingin meyakinkan dunia betapa jahatnya aku. "Jangan lepaskan dia sedetik pun. Buang kuncinya kalau perlu. Biar dia membusuk dan mati di sana." Kata-kata itu, biarkan dia membusuk dan mati. Doa terburuk dari seorang suami untuk istrinya. Aku berhenti total. Sipir yang mengawalku mencoba mendorongku jalan, tapi aku menahan tubuhku dengan kokoh. Perlahan, aku menoleh ke arah Ardi. Jarak kami hanya 2 meter. Aku menatap matanya dalam-dalam. Tidak ada lagi sorot mata istri yang penurut. Yang ada hanyalah tatapan dingin, tajam, dan menusuk. Tatapan seorang pemburu yang melihat mangsanya masuk perangkap. Sudut bibirku terangkat, membentuk senyum miring yang penuh arti. "Kau yakin ingin aku tidak dilepaskan, Mas?" tanyaku. Suaraku pelan, tapi terdengar jelas di telinga Ardi karena heningnya suasana. "Hati-hati dengan doamu. Kadang Tuhan mengabulkannya dengan cara yang lucu." Ardi tertegun sejenak melihat reaksiku. Ia mengharapkan aku menangis, memohon, atau berteriak marah. Tapi ketenangan dan senyuman itu membuatnya merinding. Namun, egonya menepis rasa takut itu. "Diam kau pembunuh," balas Ardi gugup. "Cepat masukkan dia." Aku muak melihat mukanya. Sipir mendorongku lagi. "Jalan." Aku kembali melangkah, memasuki lorong gelap menuju blok sel. Pintu besi berat berderit menutup di belakangku. Bam! Suara kunci diputar terdengar nyaring. Ardi di luar sana pasti sedang tersenyum puas. Ia berpikir game over. Ia berpikir aku sudah tamat. Ia tidak tahu, di balik pintu besi ini, permainan baru saja dimulai. Tahanan baru atas nama Hana Ardiansyah masuk ruang registrasi. Perintah petugas administrasi. Aku berdiri di ruang registrasi yang luas. Beberapa petugas sedang mengetik. Di dinding, foto presiden dan wakil presiden tergantung rapi. Dan di tengah ruangan itu, ada sebuah pintu besar bertuliskan, Kepala Lembaga Pemasyarakatan. Aku menatap pintu itu. "Saya ingin bertemu Kalapas," kataku tiba-tiba kepada petugas yang sedang mendata sidik jariku. Petugas itu tertawa. "Hah? Kamu pikir kamu siapa? Tahanan baru kok mau ketemu komandan. Duduk diam di situ. Bilang pada Komandan Bagas." Lanjutku tenang, mengabaikan tawanya. Elang hitam sudah mendarat di sarang. Kode otorisasi, Alpha Zulu 99. Petugas itu berhenti tertawa. Wajahnya berubah bingung. "Kode apa itu? Kamu ngigau? Sampaikan saja. Atau kau yang akan kena masalah karena menahan laporan prioritas," kataku dengan nada otoritas yang membuat nyali petugas itu ciut seketika. Dengan ragu, petugas itu mengangkat telepon internal. Ia memencet nomor ruangan Kalapas. "Halo, lapor Endan. Izin ada tahanan baru aneh, Endan." Dia bilang, "Elang hitam sudah mendarat. Kode Alpha Zulu 99. Siap, Endan." Wajah petugas itu memucat seketika saat mendengar jawaban dari ujung telepon. Ia meletakkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Ia menatapku dengan horor. "Komandan, Komandan Bagas sedang menuju ke sini. Bersama pasukan taktis." Di luar sana, Ardi masih berdiri di parkiran, merokok dengan santai,
menunggu pengacaranya membereskan administrasi. Ia tidak sadar bahwa di dalam gedung ini, roda nasib sedang berputar balik dengan kecepatan penuh, siap melindasnya tanpa ampun. Suasana di ruang registrasi lapas yang tadinya hening kini berubah mencekam. Petugas administrasi yang tadi sempat menertawakanku kini berdiri mematung di balik meja kerjanya. Wajahnya pucat pasi seputih kertas HVS yang sedang ia pegang. Telepon di tangannya masih menggantung, mengeluarkan bunyi tuut-tuut yang berirama, seolah menghitung mundur detik-detik menuju ledakan besar. Aku masih berdiri tenang dengan tangan terborgol, menyandarkan punggung ke dinding yang dingin. Mataku terpejam sejenak, menikmati momen hening sebelum badai. Aku tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Aku bisa merasakannya. Getaran langkah kaki yang serentak, deru mesin kendaraan taktis, dan aura otoritas yang mendekat. Di luar ruangan, terdengar keributan. Suara Ardi yang cempreng dan penuh arogansi menembus dinding kaca. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Saya minta istri saya segera dimasukkan ke sel isolasi. Kenapa malah ada sirine lagi? Teriak Ardi. Pintu ruang registrasi terbuka kasar. Ardi masuk dengan wajah merah padam, diikuti oleh pengacaranya, Pak Darmawan, yang terlihat bingung. Ardi menatap petugas administrasi dengan garang. Heh, kamu tuli ya? Saya bilang proses dia cepat. Kenapa malah bengong? Masukkan dia ke sel tikus sekarang juga. Bentak Ardi sambil menunjukku. Petugas itu tidak menjawab. Bibirnya gemetar, matanya terpaku ke arah pintu utama lobi lapas yang berada di belakang punggung Ardi. Pak Ardi, sebaiknya Bapak minggir. Cicit petugas itu pelan, nyaris tak terdengar. Minggir? Kamu ngusir saya? Saya ini donatur. Ucapan Ardi terpotong oleh suara dentuman keras pintu utama lobi yang dibuka paksa dari luar. Brak! Cahaya matahari pagi menyeruak masuk, diikuti oleh derap langkah sepatu Lars yang menghentak lantai keramik dengan irama yang mengintimidasi. Dum! 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 Ardi berbalik badan dengan kaget. Matanya membelalak melihat pemandangan di hadapannya. Bukan satu atau dua sipir yang datang, melainkan satu peleton pasukan khusus pemasyarakatan, Pasuspas, berseragam hitam legam, lengkap dengan rompi anti peluru, helm taktis, dan senjata laras panjang yang menyilang di dada. Mereka berbaris masuk dengan formasi tempur, membelah lobi menjadi dua jalur, menciptakan lorong manusia yang tegas dan menakutkan. Ardi mundur selangkah, nyalinya ciut melihat moncong senjata itu. Ini, ada apa ini? Ada kerusuhan? Teroris? Tanyanya panik pada Pak Darmawan. Pengacaranya menggeleng, wajahnya ikut tegang. Saya tidak tahu, Pak Ardi. Ini tidak wajar. Ini pengamanan level 1. Dari ujung lorong pasukan itu, muncul sosok tinggi tegap dengan seragam dinas upacara lengkap, PDU, yang penuh dengan lencana penghargaan. Baret biru tua bertengger gagah di kepalanya. Di pundaknya, tersemat tanda pangkat Melati 3. Komandan Bagas. Kepala lapas yang baru. Sosok yang dikenal tanpa kompromi, tegas, dan ditakuti oleh para narapidana maupun sipir nakal. Wajah Bagas keras seperti batu karang. Tatapannya tajam menyapu ruangan. Ia berjalan tegap melewati barisan pasukannya, langkahnya mantap menuju ke arah kami. Melihat kedatangan Komandan Bagas, wajah Ardi yang tadi ketakutan tiba-tiba berubah cerah. Otak liciknya langsung menyimpulkan skenario yang menguntungkan dirinya. Ia berpikir pasukan ini datang untuk memberikan pengamanan ekstra karena kasus percobaan pembunuhan, ini melibatkan keluarga orang kaya seperti dirinya. Ardi merasa dirinya adalah VIP yang sedang dilindungi. Dengan percaya diri yang meluap-luap, Ardi merapikan kerah kemejanya dan melangkah maju menghadang jalan Komandan Bagas. Wah, selamat pagi, Komandan. Sapa Ardi dengan senyum lebar yang dibuat-buat, tangannya terulur hendak mengajak bersalaman. Bagus sekali. Saya apresiasi respon cepat Bapak. Saya Ardi, suami dari wanita penjahat ini. Saya yang minta pengamanan khusus tadi. Bagas tidak menghentikan langkahnya. Ia tidak melihat tangan Ardi yang terulur. Ia menatap lurus ke depan, seolah Ardi hanyalah butiran debu yang tak kasat mata. Ardi yang diabaikan merasa canggung, tapi ia tidak menyerah. Ia mengejar langkah Bagas, berjalan di sampingnya sambil terus mengoceh.
Komandan, wanita itu berbahaya. Dia meracuni ibu saya. Pastikan dia disiksa sedikit di dalam sana ya, biar kapok. Kalau perlu, saya bisa transfer dana operasional tambahan untuk bapak dan anak buah bapak. Asal dia tidak keluar hidup-hidup dari sini. Ardi tertawa kecil, tawa jahat yang biasa ia gunakan saat menyuap pejabat rendahan. Ia pikir Bagas sama seperti Ibtu Rudi yang bisa dibeli dengan amplop tebal. Seret dia, endan. Borgol kakinya juga kalau perlu. Kompor Ardi lagi saat mereka sudah hampir sampai di tempatku berdiri. Aku masih diam di posisiku, menatap Bagas yang semakin mendekat. Mataku bertemu dengan mata Bagas. Ada kilatan pengakuan di sana, namun wajahnya tetap profesional. Bagas berhenti tepat 2 langkah di depanku. Ardi, yang merasa sudah menguasai situasi, berdiri di samping Bagas dengan tangan berkacak pinggang, menatapku dengan penuh kemenangan. Nah, Hana, lihat itu, ejek Ardi. Pasukan khusus datang cuma buat nyambut kamu. Kamu pikir senyummu tadi bisa nyelamatin kamu? Sekarang tamat riwayatmu. Komandan ini pasti akan kasih pelajaran buat istri durhaka kayak kamu. Ardi menoleh pada Bagas, menunggu perintah penahanan atau penyiksaan. Ayo, endan. Tunggu apa lagi? Perintahkan anak buah bapak buat hajar dia. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama 3 detik. Detik-detik yang terasa sangat panjang. Semua mata tertuju pada kami bertiga. Petugas administrasi menahan napas. Pasukan khusus berdiri patung. Ardi menyeringai lebar. Dan aku hanya menghela napas pelan, sedikit bosan dengan drama Ardi. Bagas, panggilku pelan. Lama tidak bertemu. Mata Ardi melotot. Kurang ajar kamu panggil nama komandan. Sopan sedikit. Kamu itu tahanan. Ardi hendak menampar mulutku, tapi sebelum tangannya bergerak 1 inci pun, tangan kekar Bagas sudah menepisnya dengan kasar. Plah, tangan Ardi terhempas. Ardi terkejut setengah mati. Ia menatap Bagas bingung. Kok komandan? Kenapa saya yang? Bagas tidak menjawab Ardi. Ia membuang muka dari Ardi, lalu menatapku lurus-lurus. Tubuhnya tegak sempurna, tumit kakinya dirapatkan dengan suara tak yang keras. Dan apa yang terjadi selanjutnya, membuat jantung Ardi seakan berhenti berdetak. Pasukan. Siap. Gerak. Suara bariton komandan Bagas menggelegar, memantul di dinding-dinding beton ruang registrasi. Seketika, 20 anggota pasukan khusus di belakangnya menghentakkan kaki serentak, menimbulkan bunyi gemuruh yang menggetarkan lantai. Hormat senja. Gerak. Crek tak. Gerakan serentak senjata laras panjang yang diangkat ke depan dada, disusul tangan kanan yang memberi hormat di laras senjata, menciptakan pemandangan yang menakjubkan sekaligus mengerikan bagi mereka yang tidak paham situasi. Dan hormat itu bukan ditujukan pada bendera merah putih di dinding. Bukan pada foto presiden. Hormat itu ditujukan tegak lurus kepadaku. Kepada Hana, tahanan wanita yang memakai rompi oranye dan tangan terborgol. Ardi mundur terhuyung-huyung hingga punggungnya menabrak meja administrasi. Mulutnya menganga lebar, matanya nyaris keluar. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, bingung setengah mati. Ini salah orang kan? Gumam Ardi panik. Weh, kalian gila ya? Kenapa hormat sama pembunuh? Dia itu istri saya. Dia penjahat. Komandan Bagas menurunkan tangannya perlahan. Gerak. Pasukan kembali ke sikap sempurna. Bagas melangkah maju 1 langkah lagi, memperpendek jarak di antara kami. Wajahnya yang tadi kaku kini melunak, digantikan oleh ekspresi hormat yang mendalam dan sedikit rasa bersalah. Lapor, komisaris, ucap Bagas lantang dan tegas. Operasi senyap, mawar berduri, dinyatakan selesai. Maaf kami terlambat menjemput, Nyonya. Komisaris. 1 kata itu meledak di udara seperti bom atom. Ardi membeku. Wajahnya yang tadi merah padam kini berubah menjadi abu-abu pucat. Komisaris? Siapa? Hana? Bagas mengabaikan Ardi sepenuhnya. Ia mengeluarkan kunci master dari saku seragamnya. Dengan gerakan hati-hati, ia meraih pergelangan tanganku.
Klik. Borgol besi yang menyakitkan itu terlepas. Logam dingin itu jatuh berdenting ke lantai. Aku memijat pergelangan tanganku yang memerah dan sedikit lecet. Rasanya nikmat sekali bisa kembali bebas. Aku menatap Bagas dan tersenyum tipis. Terima kasih, Bagas. Kerjamu rapi seperti biasa. Aku melepaskan rompi oranye bertuliskan, tahanan, itu, lalu melemparnya sembarangan ke wajah Ardi yang masih bengong. Rompi itu menutupi wajahnya sesaat sebelum ia menariknya dengan tangan gemetar. Ini tidak mungkin. Ardi menggeleng-gelengkan kepala seperti orang gila. Ini prank kan? Hana, kamu bayar berapa orang-orang ini? Kamu cuma anak yatim piatu. Kamu cuma ibu rumah tangga yang bisanya cuma masak dan nyuci. Aku memutar tubuhku menghadap Ardi. Postur tubuhku berubah total. Tidak ada lagi Hana yang membungkuk, tidak ada lagi bahu yang turun karena takut. Aku berdiri tegak, dagu terangkat, memancarkan aura dominasi yang selama 2 tahun ini kutekan dalam-dalam demi penyamaran. Ardi. Desisuku, berjalan pelan mengelilinginya seperti hiu mengitari mangsa. Kamu pikir, kenapa selama 2 tahun ini perusahaanmu yang tadinya mau bangkrut tiba-tiba dapat suntikan dana dari investor asing yang tak dikenal? Kamu pikir kenapa semua tender ilegalmu lolos begitu saja? Ardi menelan ludah. Keringat dingin sebesar biji jagung mengalir di pelipisnya. Karena aku yang mengawasinya, bisikku di telinganya, mengulangi posisi saat dia berbisik di mobil polisi tadi. Namaku Hana Kartasasmita. Komisaris Besar Polisi, Kepala Divisi Investigasi Kejahatan Pencucian Uang Internasional. Dan kamu, suamiku tersayang, adalah target utamaku selama 2 tahun ini. Ardi jatuh terduduk di lantai. Kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Polisi? Kamu intel? Lebih dari itu, jawabku dingin. Pernikahan kita adalah bagian dari misi pengawasan untuk membongkar jaringan mafia pencucian uang yang menggunakan perusahaan ekspor-impormu sebagai kedok. Aku butuh bukti fisik, dan brankas di rumah serta laptop pribadimu adalah kuncinya. Tapi racun itu. Ardi mencoba mencari celah. Suaranya parau. Kamu tetap meracuni ibuku. Itu fakta. Polisi punya buktinya. Aku tertawa renyah. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Soal drama bubur ayam pagi ini. Bagas, tolong perlihatkan. Bagas memberi isyarat. Salah satu anggota pasukan maju membawa sebuah tablet besar. Bagas menyalakan layar dan memutarnya ke arah Ardi. Rumahmu sudah kusadap sejak hari pertama kita menikah, Ardi. CCTV di setiap sudut, termasuk yang seukuran jarum di kancing baju ibumu. Di layar tablet, terpampang video berkualitas tinggi. Waktu menunjukkan pukul 6.55 pagi ini. Lokasi, kamar Bu Marta. Terlihat Ardi masuk ke kamar ibunya saat aku masih di dapur. Bu Marta sedang duduk santai sambil main HP. Bu, sebentar lagi Hana naik, kata Ardi di video itu. Ingat rencananya. Begitu makan, langsung akting kejang. Nih, obat pencahar dosis tinggi yang dicampur pewarna makanan biar mulut ibu berbusa kayak keracunan. Ardi di video menuangkan serbuk dari kapsul ke dalam gelas air minum di nakas, lalu sebagian lagi ditaburkan ke tisu. Beres, Di. Ibu udah nek banget lihat muka istrimu itu. Cepetan singkirin dia biar kita bisa nikmatin duit warisan bapakmu tanpa dia tahu. Jawab Bu Marta sambil tertawa cekikikan. Lalu adegan berikutnya, aku masuk membawa bubur. Ardi pura-pura ke balkon. Saat aku lengah sedikit menaruh nampan, tangan Ardi dengan cepat menaburkan sisa serbuk di tisu ke atas bubur sebelum aku mengaduknya. Dan yang paling telak, video setelah aku diseret polisi. Kamar Bu Marta. Pukul 8.30. Bu Marta yang tadi, sekarat, ditandu, tiba-tiba bangun duduk saat para medis lengah di ambulans. Atau mungkin videonya diambil sebelum naik ambulans. Hahaha. Sukses besar, Di. Muka istrimu tadi pucat banget. Puas aku. Bu Marta tertawa lepas, sama sekali tidak terlihat sakit. Ardi ikut tertawa sambil menghitung uang di dompetnya. Video berakhir. Ardi menatap layar tablet itu dengan tatapan kosong. Rahasianya, kejahatannya, kebusukannya,
Semua telanjang di sana. Video ini sudah dikirim otomatis ke server pusat kepolisian 5 menit yang lalu, kataku santai. Termasuk data-data pencucian uang di laptopmu yang berhasil kudownload saat kamu sibuk berakting menangis di kantor polisi tadi. Pak Darmawan, pengacara Ardi, perlahan mundur menjauh. Ia tahu kapal ini akan karam dan ia tidak mau ikut tenggelam. Pak Ardi, saya rasa kontrak kita batal. Saya tidak menangani kasus kejahatan terhadap negara. Pengacara itu lari terbirit-birit keluar ruangan. Ardi sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak mungkin. Ardi merangkak mundur, menjauhiku. Hana, sayang dengar dulu aku hilaf, itu ide ibu semua ide ibu. Sekarang menyalahkan ibumu? Tanyaku jijik. Tadi pagi kau bilang aku istri durhaka. Sekarang lihat siapa anak durhaka yang melempar kesalahan ke ibunya. Aku menoleh pada Bagas. Komandan, Anda tahu prosedurnya. Bagas mengangguk tegas. Siap, laksanakan. 2 anggota pasukan khusus maju, menarik Ardi berdiri dengan kasar. Mereka memutar tangan Ardi ke belakang, jauh lebih kasar daripada saat Ardi melakukannya padaku. Klik. Borgol yang tadi mengikat tanganku, kini terpasang manis di pergelangan tangan Ardi. Pas dan sempurna. Ardiansyah, ucap Bagas dengan suara formal layaknya membacakan vonis mati. Anda ditahan atas tuduhan pemufakatan jahat, laporan palsu, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana pencucian uang. Hak Anda untuk diam sudah tidak berlaku di sini. Ardi berteriak histeris, meronta-ronta seperti cacing kepanasan. Lepas. Saya tidak salah. Hana, tolong aku. Kita suami istri. Hana? Teriakannya menggema, memecah keheningan penjara. Para sipir lain yang menonton dari jauh berbisik-bisik ngeri. Aku mendekati Ardi yang sedang dipegangi 2 petugas berbadan kekar. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Penampilannya yang perlente kini hancur berantakan. Aku menangkup pipinya dengan 1 tangan, mencengkeram rahangnya agar ia menatap mataku. Kau benar, Mas. Bisikku lembut namun mematikan. Kita memang suami istri. Dan sebagai istri yang baik, aku akan mengabulkan permintaanmu tadi pagi. Ardi menatapku dengan harapan semu. Apa? Tadi pagi kau berteriak pada sipir, jangan lepaskan dia sedetik pun. Pastikan dia membusuk di sana. Aku tersenyum manis. Permintaan dikabulkan. Tapi subjeknya diganti. Kau yang akan membusuk di sini, Ardi. Di sel isolasi yang kau pesan khusus untukku. Nikmatilah. Aku melepaskan cengkeramanku, lalu mengibaskan tangan seolah baru memegang sampah. Bawa dia, perintahku. Tidak Aak. Hana? Jangan tinggalkan aku. Ibu. Teriakan Ardi semakin menjauh saat ia diseret paksa oleh pasukan khusus menuju blok sel isolasi yang gelap dan pengap. Suaranya lenyap ditelan pintu besi yang tertutup keras. Ruangan kembali hening. Komandan Bagas dan pasukannya kembali mengambil sikap sempurna. Terima kasih, semuanya. Misi selesai, kataku pada mereka. Aku berjalan keluar dari ruang registrasi, menuju pintu utama lapas. Matahari bersinar terik di luar. Udara kebebasan terasa begitu segar. Aku merogoh tasku yang tadi dibawakan asistenku, mengambil ponsel, dan memencet 1 nomor. Halo, unit medis? Jemput Bu Marta di rumah sakit sekarang. Statusnya tersangka utama pendamping. Pindahkan dia ke sel yang sama dengan anaknya. Biar mereka saling menyalahkan di dalam sana seumur hidup. Aku menutup telepon, memasang kacamata hitamku, dan melangkah pergi. Borgol itu sudah menemukan pemiliknya yang asli. Gema teriakan Ardi yang diseret paksa oleh pasukan khusus masih menyisakan dengung di telingaku, namun suasana di lobi utama lapas kini telah berubah 180 derajat. Keheningan yang sempat mencekam kini berganti menjadi kesibukan yang terukur dan penuh hormat. Para sipir yang sebelumnya menatapku dengan pandangan merendahkan, sebagai seorang istri pembunuh mertua, kini berdiri kaku dengan wajah pucat, takut salah bertingkah di hadapan seorang komisaris besar polisi yang baru saja membongkar penyamarannya. Aku masih berdiri di tengah ruangan, memijat pergelangan tanganku yang lecet akibat borgol besi tadi. Rasa perih itu nyata,
menjadi pengingat fisik betapa totalitasnya aku dalam menjalankan peran sebagai istri yang teraniaya selama 2 tahun ini. Namun, rasa perih itu tak sebanding dengan kepuasan yang kini menjalar di dadaku. Komandan Bagas, panggilku tenang, memecah keheningan. Siap, komisaris. Bagas langsung mengambil sikap sempurna di hadapanku. Amankan seluruh rekaman CCTV di area lobi ini. Saya tidak mau ada 1 detik pun momen penangkapan Ardi yang bocor sebelum rilis resmi kepolisian. Dan panggilkan Ibtu Rudi. Sekarang. Siap, laksanakan. Tak butuh waktu lama, 2 anggota pasukan khusus menyeret seorang pria berseragam polisi yang terlihat seperti ayam sayur yang baru saja diguyur hujan. Ibtu Rudi, perwira polisi korup yang tadi menangkapku dengan kasar di rumah, memborgolku tanpa prosedur yang benar, dan mengancamku di ruang interogasi, kini berdiri di hadapanku dengan lutut gemetar. Wajahnya yang tadi sombong dan penuh arogansi saat menginterogasiku, kini pucat pasi seolah darah telah berhenti mengalir di tubuhnya. Ia menatapku, lalu menatap tanda pangkat yang diserahkan Bagas padaku, lencana emas yang berkilau. Matanya membelalak ngeri. Ia menyadari kesalahan fatal yang baru saja ia lakukan. Ia telah menggigit tangan tuannya sendiri. Ibu, Endan, Kak Komisaris. Ibtu Rudi tergagap, keringat dingin mengucur deras dari pelipisnya membasahi kerah seragamnya. Saya tidak tahu, sungguh mati saya tidak tahu kalau ibu adalah atasan. Aku melangkah mendekatinya perlahan. Bunyi hak sepatuku di lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi karirnya. Tidak tahu, tanyaku lembut, namun nada bicaraku sedingin es. Kau tidak tahu aku atasanmu. Jadi kau merasa berhak memperlakukan seorang wanita, seorang warga negara, dengan kasar? Kau membentakku, memaksaku menandatangani BAP palsu, dan bersekongkol dengan Ardi untuk mempercepat penahananku tanpa bukti forensik yang valid. Apa itu prosedur yang diajarkan di Akademi Kepolisian, Ibtu Rudi? Ampun, Endan. Saya hilaf. Saya dijebak Pak Ardi. Dia menjanjikan uang. Rudi jatuh berlutut, mencium ujung sepatuku. Pemandangan yang menyedihkan. Seorang penegak hukum yang menggadaikan integritasnya demi segepok uang suap dari pengusaha licik. Berapa harga seragamu itu, Rudi? Tanyaku sinis. 50 juta? 100 juta? Kau jual sumpah jabatanmu semurah itu untuk menjebloskan orang tak bersalah ke penjara. Ampun, Bu, saya punya anak istri. Rengeknya. Justru karena kau punya anak istri, kau harusnya malu makan uang haram. Potongku tegas. Aku menoleh pada Bagas. Komandan, lucuti senjatanya. Tahan dia di sel isolasi khusus anggota. Proses kode etik dan pidana penyuapan akan berjalan besok pagi. Pastikan dia satu blok dengan Ardi, tapi beda sel. Biarkan mereka saling tatap-tatapan dari balik jeruji dan merenungi kebodohan mereka. Siap. Rudi diseret keluar sambil menangis meraung-raung, persis seperti Ardi tadi. Satu lagi sampah telah dibersihkan. Tapi pekerjaanku belum selesai. Masih ada 1 pemain utama lagi dalam drama busuk ini yang belum mendapatkan tiket VIP-nya ke neraka dunia ini. Siapkan mobil dinas, perintahku pada Bagas. Kita jemput Ratu Drama di rumah sakit. Perjalanan menuju rumah sakit swasta tempat Bu Marta dirawat terasa sangat singkat dengan iring-iringan pengawalan Forijder. Sirine polisi membelah kemacetan Jakarta, memberi jalan bagi sang eksekutor keadilan. Di dalam mobil, aku memantau layar tablet yang terhubung dengan kamera tersembunyi di kamar rawat inap Bu Marta. Apa yang kulihat di layar membuat darahku mendidih, sekaligus membuatku ingin tertawa karena ironinya. Bu Marta, wanita tua yang tadi pagi berakting kejang-kejang dan mulut berbusa seolah dijemput maut, kini sedang duduk santai di ranjang rumah sakit VVIP. Tidak ada selang oksigen, tidak ada infus yang menetes. Di hadapannya, terhampar sate kambing lengkap dengan gulai yang uapnya masih mengepul. Ia makan dengan lahap, mulutnya penuh minyak, sambil tertawa-tawa menelepon seseorang, mungkin teman arisannya. Iya jeng. Beres. Menantu kurang ajar itu sudah diangkut polisi. Hahaha. Rasain dia. Sekarang rumah itu bersih, tinggal nunggu Ardi nikah sama Sarah. Terus warisan almarhum bapak turun ke kita semua. Aman, jeng.
Pokoknya besok kita pesta. Ia tidak tahu, pesta yang sebenarnya akan didatangi tamu tak diundang. Mobil kami berhenti di lobi rumah sakit. Kedatangan pasukan polisi bersenjata lengkap tentu saja membuat heboh. Pengunjung, perawat, dan dokter berlarian panik, mengira ada ancaman bom atau teroris. Tenang semuanya. Ini operasi penangkapan tersangka, teriak salah satu petugas menggunakan megafon. Aku turun dari mobil, kali ini mengenakan jaket taktis bertuliskan, polisi, di punggungku untuk menutupi daster yang masih kupakai. Sebuah kontras yang menggelikan tapi efektif. Aku berjalan cepat menuju lift, diikuti 6 anggota pasukan khusus. Lantai 5. Kamar 505. Aku berdiri di depan pintu kamar itu. Dari dalam terdengar suara Bu Marta yang sedang memaki perawat. Heh, suster. Ini AC-nya kurang dingin. Kamu mau bunuh saya kepanasan ya? Dasar pelayan tidak becus. Mirip banget sama menantu saya yang baru di penjara itu. Aku memberi isyarat pada anggota pasukan. 1, 2, 3. Brak, pintu kamar didobrak. Bu Marta yang sedang memegang tusuk sate tersentak kaget, hingga tusuk sate itu terlempar ke lantai. Matanya melotot melihat serbuan polisi bersenjata yang tiba-tiba memenuhi kamar mewahnya. Apa-apaan ini? Siapa kalian? Saya orang sakit. Tolong. Perampok. Teriak Bu Marta histeris, refleks menarik selimut menutupi tubuhnya yang gemuk, pura-pura menggigil lagi. Aktingnya otomatis menyala. Aku melangkah masuk, membelah barisan polisi. Selamat siang, Ibu Mertua, sapaku ramah, tapi penuh bisa. Bu Marta mengintip dari balik selimut. Saat melihat wajahku, ekspresinya berubah dari takut menjadi bingung, lalu menjadi marah. Dia belum sadar situasi sepenuhnya. Dia pikir aku kabur dari penjara. Hana? Kau kabur ya? Polisi, tangkap dia. Dia buronan. Dia mau bunuh saya lagi. Teriak Bu Marta sambil menunjukku, mencoba memerintah polisi-polisi di belakangku. Aku tertawa kecil, menggelengkan kepala. Ibu, aktingnya sudah selesai. Sutradaranya sudah ditangkap. Penonton sudah bubar. Apa maksudmu? Ardi mana? Ardi pasti akan menghukummu. Ardi? Aku mendekatkan wajahku ke wajahnya yang berminyak bekas sate. Suami kesayangan ibu itu sedang menikmati dinginnya lantai penjara saat ini. Dia titip salam. Katanya, sel isolasi di sana cukup luas untuk kalian berdua. Bohong. Kau bohong. Bu Marta mulai panik. Ia melihat sekeliling, mencari dukungan. Tapi para perawat dan dokter yang berdiri di pintu, hanya menatapnya dengan tatapan menghakimi. Mereka melihat sate kambing yang berserakan, bukti bahwa wanita ini tidak sakit sama sekali. Ibu Marta, ucap salah satu petugas sambil membacakan surat penangkapan. Anda kami tahan atas tuduhan pemufakatan jahat, memberikan keterangan palsu, dan turut serta dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan saudara Ardiansyah. Anda juga ditetapkan sebagai tersangka rekayasa kasus. Tidak. Saya sakit. Jantung saya. Aduh, jantung saya kumat. Bu Marta tiba-tiba memegangi dadanya, matanya mendelik ke atas, mencoba trik lamanya. Pingsan, di tempat. Dokter, panggilku pada dokter jaga yang ada di sana. Periksa dia. Kalau dia pura-pura, saya akan tambahkan pasal menghalangi penyidikan. Dokter itu dengan cepat memeriksa denyut nadi dan pupil mata Bu Marta. Hanya butuh 10 detik. Dokter itu berdiri tegak dan berkata lantang. Kondisi vital normal, Bu Komisaris. Tekanan darah sedikit naik karena panik, tapi fisik sehat walafiat. Tidak ada serangan jantung. Itu sate kambing di lantai buktinya. Mendengar itu, Bu Marta langsung membuka matanya. Dokter kurang ajar. Kamu dibayar berapa sama perempuan ini? Borgol dia, perintahku. Jangan sentuh saya. Bu Marta mengamuk. Ia menendang-nendang, melempar bantal, gelas, apa saja. Ia menjerit histeris seperti orang kesurupan. Saya orang kaya. Anak saya pejabat. Kalian semua babu. Hana, kau menantu durhaka. Kau kualat nanti. Lepaskan.
Dua polisi wanita maju dan dengan tegas memiting tangan Bu Marta. Tenaga orang tua yang dimanja kemewahan tentu tidak sebanding dengan polisi terlatih. Dalam sekejap, kedua tangan Bu Marta terkunci di belakang punggung dengan borgol besi. Sakit. Ardi, tolong ibu. Ardi. Teriakan histeris Bu Marta menggema di seluruh lorong rumah sakit saat ia diseret keluar. Kami membawanya turun lewat lobi utama, bukan lewat pintu belakang. Aku ingin semua orang melihat. Aku ingin tetangga yang tadi pagi menghinaku melihat siapa penjahat sebenarnya. Di lobi, kerumunan orang sudah berkumpul. Banyak yang merekam dengan ponsel. Wartawan yang mendengar info penangkapan dramatis ini juga sudah berdatangan. Kilatan lampu kamera menyambar wajah Bu Marta yang berantakan, tanpa make up, rambut acak-acakan, dan mulut penuh sisa bumbu sate. Itu Bu Marta kan? Yang katanya diracun menantunya. Loh, kok sehat banget? Bisa teriak-teriak gitu? Ternyata dia yang jahat. Itu menantunya yang mimpin penangkapan. Keren banget. Komentar-komentar itu terdengar jelas. Hukuman sosial berbalik arah. Kini, Bu Marta lah yang ditelanjangi di depan umum. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih besar daripada rasa sakit fisik manapun. Ia menyembunyikan wajahnya di bahu polisi wanita, menangis meraung-raung, bukan karena sakit, tapi karena hancurnya harga diri yang selama ini ia agung-agungkan. Aku berjalan di belakangnya, menatap punggung wanita yang selama 2 tahun ini membuat hidupku seperti neraka. Tidak ada rasa kasihan. Yang ada hanya rasa lega bahwa racun yang sesungguhnya telah dikeluarkan dari keluargaku. Bawa ke mobil, perintahku. Reuni keluarga akan segera dimulai. Matahari sudah tergelincir ke barat, menyisakan semburat jingga yang muram di langit di atas kompleks penjara. Udara sore itu terasa lembab, bercampur dengan aroma tanah basah dan besi berkarat. Aku melangkah menyusuri lorong blok C, blok isolasi khusus yang letaknya paling terpencil di sudut lapas. Lorong ini sempit, pencahayaannya minim, hanya diterangi lampu bohlam kuning yang suram setiap 5 meter. Dinding-dinding beton di kanan kiri terasa menghimpit, lembab, dan dingin. Langkah kakiku bergema tap, tap, tap di lantai semen yang kasar. Kali ini aku sudah berganti pakaian. Daster lusuh penuh kenangan pahit itu sudah kubuang ke tempat sampah. Aku kini mengenakan kemeja putih bersih yang dimasukkan rapi ke dalam celana bahan hitam, lengkap dengan ID card kepolisian yang tergantung di leher. Penampilanku sederhana, namun aura kekuasaan yang kupancarkan membuat para sipir yang berjaga di setiap pos membungkuk hormat tanpa diperintah. Nomor sel berapa? Tanyaku pada komandan Bagas yang berjalan di sampingku. Sel C13, komisaris. Sesuai pesanan tersangka Ardi sendiri tadi pagi. Dia yang meminta nomor 13 karena katanya angka sial buat ibu, supaya ibu menderita. Ironisnya, sekarang dia yang di sana, jawab Bagas sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk. Karma memang punya selera humor yang gelap. Sel C13 adalah sel paling ujung, terkenal dengan sirkulasi udaranya yang buruk dan letaknya yang dekat dengan saluran pembuangan, sehingga baunya cukup menyengat. Ardi benar-benar niat menyiksaku saat memesan sel itu pada sipir korup, yang kini juga sudah ditahan. Kami sampai di depan pintu besi sel C13. Dari dalam, terdengar suara keributan. Bukan tangisan penyesalan, melainkan suara saling menyalahkan yang penuh kebencian. Ini semua gara-gara ibu. Coba ibu nggak usah minta sate kambing. Coba ibu aktingnya lebih pintar. Kita nggak bakal ketahuan. Itu suara Ardi. Suaranya serak, mungkin karena sudah berjam-jam berteriak. Enak saja nyalahin orang tua, dasar anak tak tahu diuntung. Balasan melengking dari Bu Marta terdengar tak kalah sengit. Kamu yang bego. Kamu yang teledor main perempuan sampai ketahuan Hana. Coba kalau kamu nggak selingkuh sama si Sarah itu, Hana nggak bakal curiga. Kamu yang bawa sial ke keluarga ini. Jangan bawa-bawa Sarah. Dia wanita berkelas, nggak kayak ibu yang kampungan. Berkelas apanya? Tadi ibu telepon dia sebelum ditangkap, dia langsung blokir nomor ibu. Dia kabur bawa mobil kamu, Ardi. Dia cuma manfaatin kamu. Bohong. Ibu bohong. Brak. Terdengar suara benda dibanting, mungkin piring plastik jatah makan sore.
Aku memberi isyarat pada sipir untuk membuka lubang intip di pintu besi itu. Aku mendekatkan wajahku, melihat ke dalam. Pemandangan di dalam sana sungguh menyedihkan. Sel itu sempit, hanya berukuran 2x3 meter. Tidak ada kasur empuk, hanya tikar tipis di atas lantai semen yang dingin. Toiletnya hanya berupa lubang di sudut ruangan tanpa penyekat, menyebarkan bau pesing yang menusuk. Ardi duduk meringkuk di satu sudut. Rambutnya yang biasa klimis kini acak-acakan, matanya merah bengkak. Kemeja mahalnya kotor dan kusut. Di sudut lain, Bu Marta duduk bersandar di dinding dengan kaki lurus, masih memakai baju pasien rumah sakit yang kedodoran. Mereka duduk berjauhan, saling memunggungi, memancarkan aura permusuhan yang kental. Ibu dan anak yang dulu berkomplot menjatuhkanku, kini saling mencabik satu sama lain saat kapal mereka karam. Buka pintunya, perintahku pelan. Suara kunci besi yang berputar berat membuat keributan di dalam terhenti seketika. Tret. Pintu besi berkarat itu terbuka perlahan. Cahaya dari lorong menyinari bagian dalam sel, membuat Ardi dan Bu Marta menyipitkan mata. Saat siluet tubuhku terlihat di ambang pintu, reaksi mereka sangat kontras. Ardi langsung melompat bangun, wajahnya penuh harapan semu. Ia berlari ke arah jeruji, pintu lapis kedua. Hana sayang, kamu datang. Kamu datang buat bebasin Mas kan? Mas tahu kamu masih cinta. Mas tahu itu semua cuma prank kan? Ayo, keluarin Mas dari sini. Tempat ini bau, banyak nyamuk. Sementara Bu Marta hanya mendengus, memalingkan wajahnya ke tembok karena malu, tapi telinganya tetap terpasang tajam. Aku berdiri di depan jeruji, menatap Ardi dengan tatapan yang sulit diartikan. Dulu, aku mencintai pria ini. Dulu, aku rela menyamar dan menahan diri demi melihat apakah ada sisi baik dalam dirinya yang bisa diselamatkan sebelum hukum bertindak. Tapi 2 tahun pengamatanku membuktikan, Ardi adalah lubang hitam keserakahan yang tak berdasar. Tempat ini bau, Mas? Tanyaku lembut. Tapi bukankah ini tempat yang Mas pesan khusus untukku tadi pagi? Mas bilang pada sipir, pastikan dia membusuk di sana. Aku hanya memastikan Mas mendapatkan apa yang Mas bayar. Pelayanan prima, sesuai pesanan. Wajah Ardi memucat. Hana, jangan begini. Aku suamimu. Aku imam kamu. Imam. Aku tertawa kecil, tawa yang kering tanpa emosi. Seorang imam tidak akan menuduh istrinya pembunuh. Seorang imam tidak akan berselingkuh dengan sekretarisnya. Dan seorang imam tidak akan memberi makan ibunya racun tikus. Walaupun itu cuma rekayasa, tetap saja niatnya jahat. Itu cuma strategi bisnis. Hana, kamu nggak ngerti bisnis. Ardi mencoba membela diri dengan logika yang kacau. Pencucian uang bukan bisnis, Ardi. Itu kejahatan, potongku tajam. Dan Sarah? Tadi aku sudah cek. Sarah ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta 1 jam yang lalu, saat hendak kabur ke Singapura, membawa sisa uang kas perusahaanmu. Dia sudah menyanyi merdu di ruang interogasi, menimpakan semua kesalahan padamu sebagai otak utamanya. Kaki Ardi lemas. Ia merosot jatuh, berpegangan pada jeruji besi. Harapan terakhirnya, Sarah dan uang simpanan, musnah sudah. Dia benar-benar habis. Bu Marta yang mendengar itu tiba-tiba tertawa histeris. Tawa gila. Hahaha. Rasain kamu Ardi. Pacar kesayanganmu ternyata maling juga. Kita sama-sama hancur. Hahaha. Aku menatap mereka berdua dengan rasa iba yang tipis. Sangat tipis, nyaris tak ada. Kalian tahu apa yang paling menyedihkan? Tanyaku. Kalian punya segalanya. Rumah mewah, uang cukup, kesehatan. Tapi kalian serakah. Kalian tidak pernah puas. Dan keserakahan itulah penjara kalian yang sesungguhnya, bahkan sebelum kalian masuk ke sel ini. Aku mengeluarkan sebuah amplop coklat dari saku kemejaku. Aku menyelipkannya di sela-sela jeruji. Amplop itu jatuh ke lantai sel, tepat di depan lutut Ardi. Apa ini? Tanya Ardi lemah. Gugatan cerai, jawabku singkat. Pengacara pribadiku akan mengurus sisanya. Jangan harap dapat sepeser pun harta Gonogini, karena semua asetmu adalah hasil kejahatan yang akan disita negara. Kamu akan keluar dari penjara ini, mungkin 20 tahun lagi,
sebagai gelandangan tua yang tidak punya siapa-siapa. Ardi menatap amplop itu dengan tatapan kosong. Air matanya menetes jatuh membasahi kertas coklat itu. "Hana, maafkan aku," bisiknya. Kali ini terdengar tulus karena keputusasaan. "Aku salah. Aku menyesal." Penyesalan selalu datang terlambat, Mas. Kalau datang di awal, namanya pendaftaran, jawabku sarkastik. "Simpan maafmu untuk Tuhan. Karena aku sudah selesai denganmu." Aku berbalik badan. Tidak ingin melihat wajah-wajah menyedihkan itu lebih lama lagi. Udara di sini terlalu racun untuk paru-paruku yang kini bebas. "Hana, jangan pergi. Hana." Ardi berteriak memanggil namaku, tangannya menggapai-gapai dari balik jeruji. Bu Marta juga mulai menangis meraung-raung, memanggil nama almarhum suaminya. Suara teriakan mereka bersahutan, menggema di lorong beton yang dingin, menciptakan simfoni kehancuran sebuah keluarga yang runtuh oleh ambisinya sendiri. Aku terus berjalan menjauh, langkahku semakin ringan. Komandan Bagas berjalan di sampingku. "Apa yang akan Anda lakukan setelah ini, Komisaris?" tanya Bagas saat kami sampai di pintu keluar blok, di mana udara sore yang segar menyambut kami. Aku berhenti sejenak, menatap langit yang mulai berubah warna menjadi ungu kemerahan. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan oksigen murni memenuhi dadaku. Tidak ada lagi bau bubur ayam, tidak ada lagi bau minyak angin Bu Marta, tidak ada lagi bau kebohongan Ardi. "Aku akan mengambil cuti panjang, Bagas," jawabku sambil tersenyum. Senyum yang benar-benar tulus untuk pertama kalinya dalam 2 tahun. Aku ingin pergi ke suatu tempat yang jauh, di mana tidak ada sandiwara. Aku ingin menjadi Hana yang baru. Hana yang merdeka. "Anda layak mendapatkannya." Endan, Bagas memberi hormat. Aku membalas hormatnya sekilas, lalu berjalan menuju mobil pribadiku yang sudah menunggu. Pintu mobil terbuka, dan aku masuk ke dalamnya. Saat mobil melaju meninggalkan gerbang penjara yang tinggi dan angkuh itu, aku tidak menoleh ke belakang lagi. Borgol itu memang diciptakan berpasangan. Dan hari ini, Ardi dan ibunya telah menemukan pasangan abadi mereka, jeruji besi dan penyesalan yang tak berujung. Sementara aku, kunci kebebasanku ada di tanganku sendiri. Dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merebutnya lagi.